Andri memiliki cukup banyak arsip yang mendokumentasikan peristiwa pemilu 1955, baik itu berupa arsip tekstual, arsip foto, maupun arsip audiovisual. Arsip-arsip tersebut berasal dari Khazanah Arsip Kementerian Penerangan, Kabinet Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden Jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip Berita Antara. Dasar hukum yang dipakai dalam pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan asas yang digunakan adalah jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, dan kebersamaan. Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat diadakan pada tanggal 29 September 1955. Sedangkan untuk tahap kedua memilih anggota konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Partai politik yang terlibat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perseorangan. Sedangkan untuk pemilihan konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perseorangan. Untuk pendataan pemilih dilaksanakan pada bulan Mei sampai November 1954. Orang yang memiliki hak pilih adalah orang yang telah menikah atau berusia minimal 18 tahun. Bagi WNI yang berada di luar negeri, tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu 1955. Hal tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Menteri ke-95 tanggal 8 Februari 1955. Hal yang menarik pada pemilu 1955 adalah kontestan itu bukan hanya dari partai politik, namun juga organisasi massa dan tokoh perorangan. Pada waktu itu terpilih anggota legislatif yang bernama Raden Sujono Prawiro Sudarso. Pada waktu terpilih dia berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari perguruan ilmu sejati dari Madiun. Selain itu, pada pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum. Andri memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara. Pendistribusian surat suara sendiri dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara. Untuk jalur laut dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, sedangkan lewat udara menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia Airways dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia. Hasil pemilu 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR maupun konstituante, dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan terakhir adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kaum perempuan terlibat secara aktif dalam pemilu 1955. Baik itu sebagai panitia maupun sebagai calon legislatif. Sebagai contoh, Ketua Panitia Pemilihan untuk Kota Jakarta Raya dijabat oleh Nyonya Pujo Buntoro. Ada satu pesan yang harus digarisbawahi di tengah-tengah segala keterbatasan itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan pemilu secara jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak. Pemilu 55 menjadi tonggak penting dalam demokrasi di Indonesia.